Selamat datang di channel YouTube Santri Indonesia Kreatif. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengedepankan dakwah santri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Indonesia Kreatif, channel dakwah, konten kajian islami, inspirasi, motivasi, dan sholawat. Kali ini masih membahas tentang pernikahan, terkhusus pada tata cara pernikahan dan syarat serta rukunnya. Para pendengar dimanapun berada, bahwasannya rukun dan syarat pernikahan bagi para ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Adapun jumhur ulama sebagaimana juga madhabuna madhab Syafi'i radhiyallahu an memukakan bahwasannya rukun nikah itu ada 5. Di antaranya yang pertama, satu di antara yang 5 adalah adanya calon suami. Nah, sedangkan untuk calon-calon suami memiliki persyaratan berikut. Antaranya adalah calon suami adalah bukan muhrim atau bukan mahram dari si wanita. Bukan kakaknya, bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan pamannya. Ya, ini yang termasuk mahram, ini tidak boleh menjadi suami dari seorang wanita yang dimana wanita itu adalah mahramnya. Ya. Kalau sepupu bagaimana? Sepupu itu sekarang zaman sekarang kan sudah banyak tuh kurang paham terhadap kondisi ini. Ini siapanya? Ini sepupu saya kemana-mana. Nah itu sudah bukan muhrim ya. Sepupu itu sudah batal wudhu. Maka seandainya menikah seseorang sepupuan itu sebenarnya sudah sah karena dia sudah bukan mahram. Maka lebih berhati-hatilah bagi kita semua yang mungkin punya kakak sepupu, punya adik sepupu yang sudah balik itu adalah sudah muhrim. Maka kita ketika bersentuhan, ketika berkhalwat itu sudah berdosa kepada Allah. Yang kedua, calon suami itu juga harus muayyan. Apa itu muayyan? Identitasnya jelas. Benar-benar laki-laki, iya. Kemudian siapa dia, anaknya siapa, itu juga harus jelas. Namanya siapa, tidak boleh memalsukan ya. Sebenarnya namanya Ibrahim, maka kemudian mau menikah dengan orang supaya identitasnya ditutupin, diganti menjadi Hamdan. Nah ini menjadi fasadnya pernikahan, menjadi rusaknya pernikahan. Akan tetapi kalau memang berniat mengganti nama pernikahan itu tidak masalah. Nama kecilnya misalnya di identitasnya adalah Ibrahim, akan tetapi mungkin mau menikah, kemudian dia berikhtiar, namanya pingin ditambah menjadi Ahmad Ibrahim, asal itu diketahui memang itu nama sebagai tambahan, bukan niat untuk menutup-nutupi identitas, maka tidak apa-apa. Nah, itu masih termasuk muayyan. Yang tidak boleh itu sebenarnya dia namanya Ibrahim, dia adalah seorang penjahat atau apa yang memiliki track record kejahatan, dia menutupi kejahatannya dengan menggunakan nama lain sekedar untuk mendapatkan seorang wanita. Nah, ini menjadi fasadnya pernikahan. Kemudian rukun nikah yang kedua itu ada calon istri ya, calon istri. Tentu kalau ada yang pertama calon suami, yang kedua adalah calon istri. Syaratnya istri ini tentu wanita yang jelas ya. Bukan mahram dari si laki-laki, kebalikannya tadi. Kalau masih mahram berarti tidak sah ya. Bukan anaknya, bukan ibunya, bukan bibinya ya, bukan neneknya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah ya semuanya penting ya. Artinya lebih diperhatikan lagi yang banyak lalai ini harus terbebas dari halangan nikah. Terbebas dari halangan nikah itu apa? Misalnya masih dalam masa iddah ya. Masa iddah itu apa sih? Masa iddah itu adalah masa tunggu seseorang untuk bebas menikah. Maksudnya apa? Kalau orang habis cerai,
Cerai itu ada dua macam, ada cerai karena ditinggal meninggal ya, ditinggal mati, statusnya kemudian menjadi cerai mati, maka masa iddahnya, masa tunggunya dia tidak boleh menerima pinangan dan juga tidak boleh menikah selama masa iddah itu. Berapa? Arba'ata ashhurin wa asra, selama 4 bulan 10 hari ya. Nah, selama 4 bulan 10 hari. Itu kalau ditinggal meninggal. Sedangkan orang yang cerai hidup, artinya berpisah dengan suaminya, dicerai atau bercerai dengan suaminya, maka di situ masa iddahnya adalah salasata qurua, 3 kali sucian haidnya. Ketika 3 kali haid, kemudian sudah 3 kali suci, maka setelah itu boleh. Untuk mempermudahnya, biasanya dianggap sebagai 3 bulan ya, 3 bulan, kalimat yang mudah. Karena mungkin orang yang sudah menopause ya, sudah tidak mengalami haid tapi masih ingin menikah lagi, maka dia ada mengalami haid. Maka untuk menentukan salah satu qur'ah ditentukan dengan menghitung selama 3 bulan. Nah, itulah calon istri. Selanjutnya rukun yang ketiga adalah adanya wali dari calon mempelai wanita. Kalau yang laki-laki walaupun tidak ada wali sebenarnya sah ya. Cuma lazimnya ya mesti diketahui oleh keluarga. Sedangkan untuk wanita harus ada wali karena yang menikahkan itu adalah wali dari si calon pengantin putri ya. Nah, wali itu adalah orang tua kandung ya. Orang tua kandung dari calon wanita tersebut atau yang masih memiliki hak-hak wali terhadap wanita itu, seperti saudara laki-lakinya, seayah seibu, saudara seayah laki-laki, saudara. Sedangkan wali itu memiliki persyaratan sebagai berikut. Orang untuk menjadi wali nikah, mereka adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Laki-laki, bukan perempuan atau banci. Ya, harus benar-benar laki-laki. Kalau banci tidak bisa jadi wali. Ya. Kemudian mahram si wanita, artinya dia memiliki kekerabatan yang berhak untuk mewali dari wanita tersebut. Kemudian balik atau bukan anak-anak ya, berakal atau tidak gila, adil tidak fasik, kemudian tidak terhalang menjadi wali, tidak terhalang wali lain ya. Misalnya bapaknya masih ada nih. Bapaknya masih ada, kemudian tanpa izin kepada bapaknya kemudian dinikahkan aja oleh saudaranya. Nah, ini tidak bisa, harus ada bapaknya ini yang memiliki hak kewalian. Kalau kemudian bapaknya memasrahkan wali kepada anaknya, kepada yang lain atau kepada wali hakim, tidak masalah ya. Tidak buta. Seorang wali nikah itu harus bisa melihat, Seandainya bapaknya buta misalnya, ya bapaknya harus memasrahkan kepada yang lain ya, kepada yang lain. Kemudian tidak berbeda agama, harus seagama, harus Islam ya, serta merdeka atau bukan budak. Nah, kemudian rukun yang keempat adanya 2 orang saksi. Saksi yang dimaksud adalah saksi dari pernikahan tersebut yang merupakan orang lain ya, bukan bapak dari kedua mempelai, akan tetapi orang lain yang ditunjuk menjadi saksi bahwasannya akad nikah benar-benar terjadi. Dan saksi ini harus berjumlah 2 orang minimal ya, laki-laki, kemudian orang yang adil ya. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Saksi 1 orang kemudian saya mewakili dari putra putri, tidak bisa, harus 2 orang minimal untuk menjadi saksi. Nah, kemudian di dalam menjadi saksi itu juga harus memahami syariat pernikahan, bagaimana pernikahan itu ijab qabulnya menjadi syah atau tidak, syarat-syarat nikah jika dia harus tahu, dia harus alim terhadap ilmu pernikahan. Kemudian rukun yang kelima yaitu sighah atau ucapan ijab wal qabul, ijab dan qabul. Apa itu ijab? Ijab itu adalah kalimat atau kata-kata yang dilakukan, yang disampaikan oleh wali nikah
kepada mempelai laki-laki bahwasannya wali nikah tersebut menikahkan wanita terhadap laki-laki yang di hadapannya itu dengan mahar yang telah ditentukan karena Allah Ta'ala. Kemudian sedangkan qabul adalah jawaban penerimaan terhadap nikah yang telah ijab yang telah dilakukan oleh wali tersebut, kemudian diterima oleh mempelai laki-laki, itu namanya qabul, kalimat qabul. Berikut contoh bareng-bareng. kalimat ijab dari wali nikah, kemudian qabul oleh mempelai. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nanti kalau saya bilang halan, saya getak gini sampai langsung qabil tuh, jangan ada gang ya, qabil tuh. Setelah itu nggak apa-apa, nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahril madhkur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi fillah Ahmad Solihul Amin. Labaik. Ibn Kiai Ahmad Bishri. Labaik. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi minal mu'asyarah bil ma'ruf. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Suwaibatul Aslamiyah binta Kiai Agus Salim Al-Hajj Mauliyata akhiha Muhammad Afif Zamrani alladhi wakalani hada bimahri 5 malayin rubiyatan halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan.